Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam ajaran Buddha, ada satu kualitas batin yang sangat penting untuk dikembangkan, yang tidak lain adalah cinta kasih. Cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha berbeda dari cinta kasih yang secara umum seseorang memahami, yang tidak lain adalah cinta kasih yang di situ masih ada kotoran batinnya. Cinta kasih yang masih ada pamrihnya, cinta kasih yang masih ada nafsu keinginannya, cinta kasih yang masih ada kemelekatannya. Dan cinta kasih yang seperti itu adalah cinta kasih yang sebenarnya membawa kepada penderitaan. Tetapi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah sebuah cinta kasih yang bebas dari pamrih, cinta kasih yang sifatnya universal, cinta kasih yang harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Cinta kasih yang muncul karena mengetahui bahwa semua makhluk ingin hidup bahagia. Nah, cinta kasih yang seperti ini adalah cinta kasih yang tidak memilih-milih. Cinta kasih yang universal, yang dikembangkan, dipancarkan untuk semua makhluk. Dan kalau seseorang mengembangkan cinta kasih yang seperti ini, yang dalam ajaran Buddha disebut sebagai metta, maka kehidupannya akan menjadi tenang. Baik secara lahir maupun secara batiniah, hidupnya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Tidak hanya damai untuk dirinya sendiri, tetapi juga damai untuk makhluk lain. Dan bahkan Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa seseorang yang mengembangkan cinta kasih metta, cinta kasih universal ini, akan memperoleh 11 manfaat. Tapi tentu 11 manfaat ini akan diperoleh kalau cinta kasih ini dikembangkan dengan sempurna. Dengan arti, cinta kasih ini harus dikembangkan lagi dan lagi sampai menjadi kokoh dalam batin orang tersebut. Apa yang 11 manfaat yang disampaikan oleh Sang Buddha? 3 pertama berkaitan dengan tidur. Jadi beliau, Sang Buddha, mengatakan, Sukang supati, sukang padibujati, napa pakang subinang pasati. Yang artinya, seseorang yang mengembangkan cinta kasih sampai menjadi kokoh, yang pertama, akan tidur dengan nyenyak, sukang supati. Nah, yang kedua, karena dia tidur dengan nyenyak, maka dia pun juga bangun dengan segar, sukang padibujati. Nah, mengapa orang demikian tidurnya nyenyak, bangun juga segar? Karena di malam hari ketika dia tidur, dia tidak melihat mimpi-mimpi yang buruk. Nah, papakang supinang pasati. Nah, ini adalah manfaat yang ketiga. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada yang mengalami susah tidur, terkena insomnia, banyak pikiran, gelisah sehingga tidak bisa tidur, maka kembangkan cinta kasih. Orang yang mengembangkan cinta kasih pasti bisa tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang Brahmana kepada Sang Buddha. Karena Brahmana ini datang kepada Sang Buddha dengan penuh kemarahan dan dia tidak bisa tidur, maka dia bertanya kepada Sang Buddha, setelah membunuh apa seseorang bisa tidur nyenyak? Setelah membunuh apa seseorang tidak bersedih? Sang Buddha menjawab, Kodang cetwa sukang seti, kodang cetwa naksosati. Hanya setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Hanya setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Dan ini penting. Dan ada kaitannya dengan cinta kasih. Karena apa? Orang yang batinnya diisi dengan cinta kasih, dia tidak akan memiliki kemarahan. Dia akan bebas dari kemarahan.
bebas dari kebencian. Karena di dalam orang yang mengembangkan cinta kasih, yang dia harapkan hanya bagaimana makhluk-makhluk lain mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana makhluk-makhluk lain tidak menderita, tidak mendapatkan penderitaan. Nah, sehingga orang demikian, kemarahan, kebencian tidak akan ada dalam batinnya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang yang batinnya penuh dengan cinta kasih pasti akan bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah manuso biohoti. Orang yang mengembangkan cinta kasih juga akan dicintai oleh manusia, dicintai oleh sesama manusia. Dan kita bisa merasakan, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang dia itu penuh dengan kemarahan, kata-katanya kasar, dia suka membenci orang. Jangankan kita mau berasosiasi, mendekat pun kita tidak mau, kita merasa tidak tentram, kita merasa tidak ayem, kita merasa akan terganggu, merasa akan terintimidasi kalau kita berasosiasi dengan orang yang penuh dengan kebencian. Tetapi kalau kemudian kita melihat ada seseorang yang kata-katanya halus, dia suka menolong, pikirannya juga penuh dengan cinta kasih, setiap tindakannya, perilakunya didasari oleh cinta kasih. Jangankan kita berasosiasi, baru melihat saja kita sudah merasa tentram, kita sudah merasa damai, dan kita ingin berasosiasi dengan orang tersebut. Dan itulah, cinta kasih membawa seseorang akan dicintai oleh sesama manusia. Dan ternyata tidak hanya sesama manusia. Cinta kasih ini juga membawa seseorang, sebagai manfaat yang kelima, akan dicintai oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Nah, makhluk yang bukan manusia ini tidak harus seperti misalnya makhluk halus, tidak harus seperti makhluk yang tidak kelihatan. Yang bukan manusia termasuk ya adalah binatang. Dan kita bisa melihat, bisa mengalami sendiri. Kalau kita pergi ke tempat di mana ada binatang, misalnya ada anjing yang sedang santai berbaring, kemudian kita membawa pentungan, kita membawa alat pukul, dengan kata-kata kasar kemarahan kita datang ke sana. Anjing tersebut pasti akan lari. Tapi kalau kita kemudian datang ke anjing tersebut dengan membawa makanan, nah, dengan wajah yang smiling, yang tidak menampakkan kemarahan, kebencian, anjing itu pun juga akan datang kepada kita. Anjing tersebut juga merasakan cinta kita, dan dia pun juga akan memancarkan, akan berasosiasi dengan kita dengan cinta kasih. Maka makhluk-makhluk yang lain yang bukan manusia pun juga akan mencintai orang yang senantiasa mengembangkan cinta kasih. Nah, ini adalah manfaat yang kelima. Manfaat yang keenam adalah Dewatara Kanti. Orang yang suka mengembangkan cinta kasih akan dilindungi oleh para dewa. Nah, sekarang kadang-kadang orang ya pergi ke tempat pemujaan, ke tempat yang sakral, ke kelenteng, ingin mendapatkan perlindungan dari para dewa. Sesungguhnya, para dewa ini akan melindungi kita kalau kita mengisi setiap tindakan kita, apakah ucapan kita, perbuatan kita, dan juga pikiran kita, hanya dengan cinta kasih. Kalau kita dengan sesama, dengan setiap makhluk, senantiasa mengembangkan cinta kasih, maka para dewa pun juga akan merasakan cinta kasih kita, dan mereka akan melindungi kita. Nah, ini adalah manfaat yang keenam. Manfaat yang ketujuh, seseorang yang mengembangkan cinta kasih dikatakan dia tidak akan terluka oleh tiga hal. Yang pertama adalah api, yang kedua adalah bisa, yang ketiga adalah senjata.
nasa agiwa, wisangwa, satangwa, kamati. Tidak akan terluka oleh tiga hal ini. Secara logika, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang penuh dengan cinta kasih, yang hidupnya hanya untuk kebahagiaan, manfaat, kesejahteraan makhluk lain, kemudian orang lain akan datang pada kita, melukai kita. Tidak mungkin. Karena dengan kita mengembangkan cinta kasih, bahkan tidak hanya sesama manusia, makhluk-makhluk lain juga akan mencintai kita. Dan mereka tentu tidak akan melukai kita. Nah, sehingga logikanya adalah orang yang mengembangkan cinta kasih tidak akan dilukai oleh makhluk lain, baik melalui senjata, bisa, ataupun api. Nah, ini adalah manfaat yang ketujuh. Manfaat yang kedelapan adalah tuwadang sama diati. Tuwadang citang sama diati. Orang yang mengembangkan cinta kasih akan memiliki batin yang mudah terkonsentrasi. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang suka meditasi, yang suka mengembangkan batin, agar bisa cepat terkonsentrasi, agar bisa cepat fokus, agar batinnya menjadi cepat tenang, maka kembangkan cinta kasih. Dan ini penting. Karena apa? Meditasi adalah upaya untuk mengembangkan batin. Upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kebencian yang ada dalam batin kita akan berkembang kalau kita tidak memiliki cinta kasih. Kalau pikiran kita diisi dengan cinta kasih, maka kebencian juga tidak ada dalam batin kita. Batin yang bebas dari kebencian, batin yang diisi dengan cinta kasih, akan memudahkan kita dalam upaya untuk menenangkan batin, untuk mengkonsentrasikan batin kita. Maka ketika ada pertanyaan, kenapa batin? Saya bermeditasi lama, tetapi kok sulit sekali bisa menjadi tenang. Sulit sekali bisa menjadi terkonsentrasi. Salah satunya adalah karena batin masih suka dikuasai oleh kebencian. Karena batin tidak ada cinta kasih. Tapi kalau batin diisi dengan cinta kasih, maka tidaklah mungkin orang demikian tidak mudah terkonsentrasi, tidak mudah menjadi tenang. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi tenang dalam meditasi kita, kita harus mengembangkan cinta kasih, melenyapkan kebencian. Nah, ini adalah manfaat yang ke-8. Manfaat yang ke-9 adalah muka wano vipassidati. Jadi orang yang suka mengembangkan cinta kasih, muka wajahnya, jadi warna wajahnya atau penampakan wajahnya itu menjadi cerah, menjadi jernih, menjadi menyenangkan, enak dipandang. Ya, kita bisa melihat, kalau kita melihat ada orang yang sedang marah, kalaupun dia sebenarnya aslinya cantik, atau aslinya dia tampan, tapi kalau dia sedang marah, batinnya dikuasai oleh kebencian, kata-katanya kasar, wajah yang tadinya tampan, yang tadinya cantik, menjadi buruk rupa. Sehingga orang yang suka mengembangkan cinta kasih, yang dia tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, always smiling, karena batinnya tidak ada kebencian, maka wajahnya menjadi menyenangkan. Wajahnya menjadi enak dipandang. Wajahnya menjadi cerah. Bahkan kecerahan wajahnya ini tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Sang Buddha menyampaikan, orang yang suka mengembangkan cinta kasih akan memiliki wajah yang menyenangkan bahkan setelah kematian. Nah, ini adalah manfaat yang ke-9. Sehingga bagi siapapun yang ingin dapatkan wajah cantik, wajah yang menawan, yang enak dipandang, maka kembangkanlah cinta kasih. Lepaskan, hancurkan kebencian. Nah, ini yang ke-9. Manfaat yang ke-10 adalah
asammulhu kalang karoti. Orang yang suka mengembangkan cinta kasih, orang demikian akan mati dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang tidak bingung. Asammulhu. Mengapa ini penting? Terutama dalam ajaran Buddha, kita memiliki satu kepercayaan, satu keyakinan, bahwa setelah kematian, bukan berarti kehidupan kita berhenti. Setelah kematian, seseorang sebelum mampu melenyapkan kotoran batin, harus melanjutkan kehidupannya. Dan kehidupan yang akan terjadi setelah kematian, itu tergantung salah satunya pada pikiran terakhir dari orang yang meninggal. Kalau pikirannya itu gelisah, cemas, penuh dengan kemelekatan, maka memungkinkan dalam kehidupan yang akan datang, terlahir di alam yang menderita. Tapi kalau batinnya tenang, batinnya menerima, batinnya mampu berpasrah, batinnya tidak gelisah, maka memungkinkan seseorang terlahir di alam yang bahagia. Dan ketenangan batin tersebut ternyata, seperti yang tadi di depan disampaikan, bisa diperoleh dengan cara mengembangkan cinta kasih. Orang yang batinnya diisi dengan cinta kasih, setiap perilakunya diisi dengan cinta kasih, maka hidupnya menjadi tenang, bahkan ketenangan batinnya terbawa pada saat ia menghadapi kematian. Karena dia, orang yang penuh dengan cinta kasih, merasa hidupnya damai, tidak ada permusuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga ketika kematian terjadi, kedamaian pikiran, kedamaian batin masih ada. Dan ini penting dalam seseorang menghadapi kematian. Nah, ini adalah manfaat yang ke-10. Dan ini penting sekali. Manfaat yang ke-11, jadi ada Eka Dasani Sangsa Mita, 11 manfaat dari pengembangan meta. Nah, manfaat yang ke-11 adalah Utari Apati Wijanto Brahma Lokupagya. Jadi kalau seseorang tidak menembus pencapaian yang lebih tinggi, yang tidak lain adalah mengacu pada pencapaian kesucian, apakah Sotapana, Sakadagami, Anagami, atau Arahanta, maka orang demikian akan terlahir di alam Brahma. Ya tentu, terutama adalah ketika orang mengembangkan cinta kasih sedemikian rupa, mencapai tingkat-tingkat jana dengan pengembangan meta, pengembangan cinta kasih. Kalau dia tidak mencapai kesucian, maka di akhir kehidupannya, dia meninggal dan terlahir di alam Brahma. Dan alam Brahma ini jauh lebih tinggi, jauh lebih membahagiakan ketimbang alam surga. Karena di dalam konsep Buddhis, ada banyak sekali alam kehidupan bagi makhluk-makhluk, dan alam surga adalah salah satunya, dan itu adalah alam dewa, sedangkan ada yang lebih tinggi lagi, tidak lain adalah alam Brahma. Dan orang yang mengembangkan cinta kasih, mencapai tingkatan-tingkatan jana, kalaupun dia tidak mencapai kesucian, dia akan terlahir di alam Brahma. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 11 manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mengembangkan cinta kasih. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan motivasi, inspirasi kepada kita semua, agar kita mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal yang baik, terutama adalah cinta kasih. Agar kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengisi hidup kita di dalam kebaikan, baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran, utamanya dengan cinta kasih. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.